Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, istana ingin melanggengkan kekuasaannya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh mereka. Menunda pemilu, perpanjangan masa jabatan jadi 3 periode, kemudian berbagai upaya penjagalan terhadap calon presiden sudah dilakukan. Tetapi semuanya gagal berantakan. Pertama, perpanjangan 3 periode itu digagalkan oleh MK. Kemudian perpanjangan masa jabatan ditolak oleh para partai politik pendukung pemerintah juga termasuk partai besar PDI Perjuangan. Kemudian wacana penundaan pemilu terus dilakukan oleh mereka. Tetapi sepertinya akan sia-sia karena KPU sudah melakukan pendaftaran caleg dan sebentar lagi pendaftaran Pilpres tahun 2024. Berbagai upaya terus dilakukan agar kekuasaan Jokowi dan kawan-kawannya tetap langgeng sampai tahun 2027. Kalau bisa seumur hidup mungkin ya. Salah satu upaya yang sedang dilakukan adalah mempersiapkan calon pengganti Jokowi. Tetapi itu pun gagal pemirsa. Ganjar Pranowo yang dulu diasuh oleh Jokowi melalui KIB ternyata diambil alih oleh PDI Perjuangan. Tentu saja membuat hubungan antara Jokowi dan Megawati menjadi renggang akibat pengambil alihan Ganjar Pranowo tersebut. Oleh karena itu sekarang Jokowi lagi kasakusuk untuk ada legacy yang bisa meneruskan kepemimpinan beliau. Setelah Ganjar hilang dari asuhan Jokowi, Jokowi sekarang sudah mulai mendekati Prabowo Subianto. Manuver-manuver telah dilakukan oleh Jokowi terhadap Prabowo Subianto, mengajak Prabowo keliling-keliling Indonesia, bertemu dengan masyarakat dan lain sebagainya. Bahkan upaya-upaya itu sudah dilakukan oleh Jokowi dengan istilahnya apa ya, bergaining untuk dicalonkan Prabowo dan Ganjar. Tetapi sepertinya PDI tidak menghendaki Prabowo dan Ganjar. Oleh karena itu alternatif yang terakhir yang akan digunakan oleh Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan dan dinastinya yaitu mempersiapkan calon wakil presidennya. eh, Kepada Anies Baswedan pernah disodorkan calon wakil presiden dari istana melalui Luhut Binsar Panjaitan yang waktu itu bertemu dengan Surya Paloh di salah satu rumah makan di Jakarta. Tetapi Surya Paloh tidak bergeming, tidak menerima pinangan dari Luhut Binsar Panjaitan yang tentu saja itu merupakan perpanjangan tangan dari Jokowi. Akhirnya upaya ini dilakukan dengan cara merencanakan eh, Prabowo disandingkan dengan Gibran. Tapi Gibran kan tidak memenuhi syarat eh, pencalonan sebagai calon wakil presiden yaitu usia. Akan tetapi belakangan PSI melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang syarat pencalonan eh, presiden dan wakil presiden yang tadinya 40 tahun untuk dimundurkan menjadi 35 tahun. Sepertinya ini akan sukses. Karena apa? Karena Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman merupakan adik ipar daripada Jokowi. Itu tentu saja akan membantu Gibran untuk mencapai cita-citanya menjadi wapresnya Prabowo. Sebenarnya Gibran tadinya tidak dipersiapkan untuk capres, tapi untuk calon gubernur Jawa Tengah atau DKI. Tetapi hubungan antara Jokowi dengan Megawati yang tidak harmonis, maka kemungkinan akan berat bagi Gibran untuk jadi
Cagup Cagup Jawa Tengah atau DKI yang akan diusulkan oleh PDI Perjuangan. Sehingga alternatifnya yaitu mencalonkan Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto. Tentu saja ini prosesnya masih rada panjang karena pendaftaran presiden dan wakil presiden masih bulan September. Kemungkinan MK akan melakukan sidang gugatan dari PSI, di mana batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden itu menjadi 35 tahun. Kenapa PSI yang mengusulkan? Kalau kita lihat sejarahnya, lihat rantaian peristiwa, mengapa kemarin ketika PSI di Kota Solo akan melakukan eh, pendaftaran ke KPU disambut langsung oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, sementara partai-partai lain padahal dia sendiri adalah kader PDI Perjuangan, dia tidak menyambut dengan begitu antusiasnya sehingga harus menunggu sekitar 30 menit kedatangan PSI ke KPU Solo. Nah, dari situ sudah kelihatan rantainya, jaring-jaringnya. Kemudian kita juga tahu ketika Gibran mau nyalon wali kota Solo itu Gibran tadinya akan melalui jalur independen di mana PSI sudah menyiapkan KTP untuk pencalonan Gibran dari jalur independen. Tetapi belakangan akhirnya Gibran diambil alih oleh PDI Perjuangan. Nah, dari rangkaian peristiwa tersebut bisa dikatakan bahwa untuk mencalonkan Gibran dan Prabowo dipasangkan itu bisa saja terjadi, pemirsa. Dan kita lihat bahwa kemarin ketika Prabowo Subianto bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka yang berakhir Gibran dipanggil oleh DPP PDI Perjuangan ke Jakarta dan dimintai klarifikasi, ini ada kaitannya juga gitu. Setelah itu kan Prabowo setelah dari Malaysia dia langsung bertemu dengan dipanggil Jokowi ke Istana Bogor. Dan waktu itu ada konversi pers dari Projo ya waktu itu yang menyatakan bahwa bisa saja katanya, kata ketua Projo itu, eh, Prabowo Subianto dipasangkan dengan Gibran Rakabuming Raka. Jadi dari mana nanti partai pengusungnya? Yang jelas sudah ada Gerindra dan partai-partai yang lain seperti PAN ataupun PKB dan Golkar itu kan harus nurut sama Jokowi. Seperti PAN, semua terserah Pak Jokowi. Begitu juga dengan PKB dan Golkar, karena P3 sudah hengkang ke koalisi perubahan, maka yang akan tampil adalah Gerindra, kemungkinan PKB, Golkar, dan PAN yang akan mengusung Prabowo dan Gibran. Bagaimana dengan nasib eh, Muhaimin Iskandar yang sudah mendeklarasikan diri dengan Prabowo sebagai koalisi? Nah, itu kan Caimin bisa diatur ya, mengingat masalah ini. Caimin memiliki kasus ya yang mudah sekali untuk dipatahkan, sehingga kalau Caimin macam-macam maka sprindik akan keluar. Demikian juga dengan Erlangga Hartarto. Kalau PAN sih sudah nurut ya, karena sudah apa kata Pak Jokowi. Nah, itu saja bisa yang menjadikan eh, catatan bahwa nanti Gerindra Prabowo dan partai-partai yang lain mengusung Gibran Rakabuming Raka. Begitu juga dengan Erlangga Hartarto juga punya kasus. Jadi itu adalah hal mudah bagi Jokowi untuk menaklukkan Golkar dan PKB. Dan karena itu di Projo mengisyaratkan bergabungnya Prabowo dan Gibran. Apa sih keuntungannya Gibran? Gibran kalau berhadapan dengan bersanding dengan Prabowo Subianto, jadi Prabowo Subianto akan diuntungkan selain oleh partai pengusung juga oleh relawan-relawan Jokowi yang memiliki jaringan di seluruh Indonesia.
Sebagaimana kita ketahui jumlah, relawan Jokowi itu ada ratusan ya sampai ke pelosok-pelosok, maka dengan demikian, eee, kekuatan itu bisa disatukan dengan kekuatan Gerindra. Dan ada yang perlu kita harus kita ketahui lagi bahwa Jokowi memiliki kekuatan dan kekuasaan sehingga bisa mengerahkan semua potensi di pemerintahan seperti, para bupati, wali kota, gubernur yang semuanya sekarang udah di bulan Juni, Juli ini akan menjadi PLT semua. Sehingga itu mudah digerakkan karena itu orang-orangnya orang Jokowi yang diangkat oleh Jokowi oleh menteri eh, menteri dalam negeri ya, melalui menteri dalam negeri. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa hampir 200 kabupaten, kota dan provinsi dikuasai oleh Jokowi sehingga untuk mengerahkan itu sangat mudah sekali. Demikian juga dengan aparat-aparat lainnya yang sudah dikuasai oleh Jokowi. Jadi itulah ke keinginan istana untuk melanggengkan kekuasaan dan dinastinya pemirsa. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau ini tujuannya hanya untuk kekuasaan bukan untuk memakmurkan rakyat atau mensejahterakan rakyat karena saya perhatikan bahwa Jokowi butuh legitimasi nanti untuk lanjutan kepemimpinannya juga dia untuk mencari perlindungan setelah tahun 2024 karena banyak aturan-aturan atau norma-norma hukum melanggar undang-undang dan lain sebagainya yang dilakukan oleh Jokowi selama Jokowi berkuasa. Oleh karena itu dia melakukan berbagai upaya untuk eh, membuat eh, kekuasaannya langgeng atau minimal ada yang meneruskan. Salah satunya yaitu dengan cara anaknya diangkat menjadi calon wakil presiden. Dan ini bisa berlanjut ke tahun-tahun berikutnya karena kalau Prabowo menang di tahun 2024, saya meyakini bahwa Prabowo tahun 2029 tidak akan eh, melakukan akan menjadi capres lagi karena usia yang sudah ujur ya. Mungkin sudah hampir mendekati angka 80 sehingga Prabowo kemungkinan hanya akan satu periode dan periode berikutnya pasti yang akan tampil adalah anaknya Jokowi yaitu Gibran Raka Buming Raka. Demikian saja pemirsa yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.